Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, siswa-siswi SMP Negeri 2 Ibun kelas 8 yang alhamdulillah di pertemuan yang pertama kalian atau Bapak sudah memberikan materi kajian tentang ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya atau di pertemuan di minggu yang kedua, Bapak kembali ke pertemuan yang ke-1, yaitu di bab 1, di mana di bab 1 ini atau di pertemuan yang ke-1 ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, apa saja nama-nama kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, dan siapa saja yang telah diamanati oleh Allah untuk menerima kitab-kitab tersebut, dan siapakah umatnya yang wajib mentaati isi atau kandungan dari kitab-kitab tersebut. Nah, yang pertama, anak-anakku, Allah telah menurunkan kitab yang bernama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan umatnya Nabi Musa itu yang disebut dengan Bani Israel. Kemudian yang kedua, Allah telah menurunkan kitab, yaitu kitab Zabur, di mana kitab Zabur ini telah diturunkan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, dan umatnya masih tetap, yaitu Bani Israel. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab yang diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang namanya adalah kitab Injil, dan umatnya masih tetap Bani Israel. Sedangkan yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab ini diturunkan bukan untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian secara etimologi, artinya secara bahasa, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini ada dua kata. Yang pertama kitab, yang kedua iman. Apa yang dimaksud dengan kitab? Kitab itu kalau diartikan ke dalam bahasa kita, kitab itu adalah buku. Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, buku itu adalah kitab. Jadi masih itu saja ya. Kitab itu buku, dan buku itu kitab atau surah kiriman. Itu pengertian secara bahasa, secara etimologi daripada kitab. Sedangkan iman artinya adalah percaya. Jadi orang yang percaya berarti orang yang iman. Percaya anak kitab berarti dia iman kepada kitab. Percaya kepada kitab Allah berarti dia iman kepada kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada seluruh nabi yang telah diamanati oleh Allah untuk menerima kitab tersebut. Nah, sekarang secara terminologinya atau definisi daripada iman itu sendiri apa? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, yaitu kepada siapa tadi? Kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kitab-kitab Allah itu dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu anak-anak ya. Jadi pengertian iman secara terminologi.
kemudian selanjutnya, bagaimanakah sikap perilaku yang diperlihatkan oleh orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mengikuti dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an. Ya, itu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 4-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzala Taurat wal Injil min qablu hudal linnas. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, dari sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran itu ada kitab yang pernah Allah turunkan. Di antaranya kitab Injil, Taurat ya, dan Zabur tentunya. Agar apa? Agar menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, mungkin yang jadi persoalannya, bagaimana mengimani kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur maupun kitab Injil. Sementara kita umat Islam sudah memiliki Al-Quran. Untuk mengimani kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil, cukup dengan meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini tentang ayat-ayat Al-Quran atau mengimani tentang Al-Quran, berarti kita sudah meyakini akan kebenaran kitab-kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil, Taurat dan Zabur ya. Cukup dengan meyakini Al-Quran, berarti kita sudah meyakini kebenaran kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Karena semua isi yang ada di dalam kitab-kitab, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat maupun kitab Injil, semuanya sekarang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu mengimani lagi kitab-kitab lain. Jadi cukup dengan Al-Quran, walaupun ada sebagian umat manusia yang sekarang memiliki keyakinan terhadap memiliki kitab Injil tersendiri dan mereka yakini kebenarannya. Kita tidak perlu, ya, cukup dengan Al-Quran saja. Yang kedua, perilaku atau sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Jadi tidak akan ada lagi kitab-kitab yang Allah turunkan ya, setelah Al-Quran, tidak ada lagi. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab yang terakhir Allah turunkan sampai hari kiamat nanti. Yang ketiga, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kitab Taurat, Zabur, Injil itu hanya untuk sebuah kaum, yaitu kaum Bani Israel, tapi kalau Al-Quran itu ditujukan untuk dijadikan pedoman oleh seluruh manusia dimanapun mereka berada, baik yang berkulit hitam, kulit putih, warga negara manapun, suku apapun, itu wajib mentaati dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya sampai hari kiamat nanti. Yang keempat, yaitu menjalani hidup hanya untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Ini sesuai dengan kodrat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu di surat Az-Zariyat ayat 5. Anak-anakku, sekarang yang selanjutnya adalah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Anakku, kita lanjut dengan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita akan peroleh pahala ini nanti di yaumil akhir. Yang kedua, menjadikan Al-Quran
itu sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya dia senantiasa memakai Al-Quran sebagai pedomannya, baik perkataannya, tingkah lakunya, semuanya bercermin kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Karena apa? Karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam Al-Quran ini disebutkan, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Qul undur madafi samawati, katakanlah, lalu Allah merintahkan, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita untuk senantiasa terdorong untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita. Itu dengan cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu yaitu memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, yang tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, bagaimana bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala itu yaitu struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya, walaupun dia itu adalah seorang ahli bahasa. Seorang ahli bahasa manapun, mereka tidak akan mampu menyaingi tentang bagusnya struktur bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Makanya Al-Quran itu wajib dijadikan pedoman oleh manusia itu sampai kapanpun, sampai dunia ini berakhir gitu ya. Kenapa? Karena isi daripada ajaran-ajaran Al-Quran itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku sepanjang zaman dalam situasi dan kondisi apapun. Yang keempat, bukti kemujizatan Al-Quran yaitu adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami oleh manusia. Seperti apa? Kehidupan dalam wajar dan kehidupan adanya alam akhirat. Jadi Al-Quran itu sudah berpikir ke depan, bukan hanya urusan dunia tapi sampai kepada urusan akhirat. Nah itu jadi Al-Quran itu sangat rinci penjelasannya, sangat lengkap sekali. Bukan hanya menjelaskan tentang keadaan sekarang, tapi Al-Quran juga menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang memang di luar jangkauan akal manusia. Nah anak-anakku, ini ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan kalian nanti lihat di dalam Al-Quran. Ini merupakan tugas dari Bapak buat kalian. Tulis ayat ini kemudian artikan ayat yang kalian tulis ini. Ini ayat-ayat ini silahkan ditulis oleh kalian dan dengan artinya tentunya. Nah mungkin inilah materi ajar yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan yang kedua ini.
yaitu membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, silakan kalian kaji dan pahami, kemudian silakan kalian catat apa yang perlu kalian tulis, ya. Kemudian tugas yang Bapak tadi berikan silakan kerjakan dan insya Allah nanti dikumpulkan menunggu instruksi dari Bapak. Demikian anakku, selamat belajar dan selamat mengikuti pelajaran yang berikutnya atau materi yang berikutnya. Dan jangan lupa kalian ketika melaksanakan atau mengerjakan tugas, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan janganlah meninggalkan sholat. Sholat itu adalah merupakan satu kewajiban umat Islam yang tidak wajib, yang tidak boleh ditinggalkan satu waktu pun kecuali oleh orang